overthinking bisa menjadi musuh terbesar kita. Musuh terbesar kita. Yuk kita bahas sampai tuntas. Andy merupakan seorang anak kecil yang saat ini berusia 19 tahun dan sedang berkuliah. Andy memiliki pengalaman yang tidak berkesan di sepanjang perjalanan hidupnya dari kecil hingga saat ini. Ketika Andy duduk di bangku kelas 6 SD, Andy mengharapkan mendapatkan sekolah SMP yang diimpikan. Namun itu gagal Andy dapatkan. Lalu beranjak kelas 9 SMP, Andy ingin bersekolah di SMA Negeri 8. Namun, Andy gagal bersekolah di tempat yang diimpikan tersebut. Dan pada saat kelas 12 SMA, Andy mendapatkan jalur undangan atau yang disebut dengan SNBP. Jalur tanpa melakukan tes. Andy mendaftar 2 program studi dan 1 universitas, tapi Andy tidak lolos. Namun semangat Andy tidak pernah berhenti sampai di situ saja. Andy tidak menyerah. Segala upaya Andy lakukan untuk mendapatkan universitas yang dia mau. Walaupun gagal, Andy tetap mencobanya. Pengalaman inilah yang membuat Andy muncul perilaku takut membuat kesalahan, tidak percaya diri di depan umum, dan tidak dapat mengambil keputusan, dan lain sebagainya. Nah, teman-teman, dari kasus di atas kita dapat simpulkan bahwa Andy mengalami overthinking. Mengapa bisa dikatakan overthinking? Menurut Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia atau PDSKJI, menyatakan bahwa 68% dari 1.522 responden mengaku mengalami gangguan kecemasan dan overthinking. Penelitian serupa juga dilakukan oleh Abror tahun 2020 bahwa 57% wanita lebih cenderung mengalami overthinking dibandingkan dengan laki-laki. 73% orang yang mengalami overthinking berada di fase awal, sedangkan 275 lainnya berada di rentang usia 45-75 tahun. Hal ini disebabkan karena mahasiswa dalam tugas perkembangannya sudah tergolong pada dewasa akhir dan mulai memasuki dewasa awal, di mana tugas perkembangannya juga lebih kompleks. Lalu bagaimanakah dengan hal ini? Masa lalu, masa depan, dia sama siapa ya? Aku sebenarnya ada salah apa ya? Mari kita bahas secara lebih lanjut. Nah, perlu kita ketahui terlebih dahulu bahwa overthinking merupakan kecenderungan seseorang untuk merenungkan masalah secara berlebihan. Seringkali overthinking ini mengarah pada kecemasan dan ketidakmampuan seseorang dalam mengambil keputusan. Hal ini dapat menyebabkan individu terjebak dalam pola pikir negatif yang tidak produktif. Ciri-ciri orang overthinking yang pertama, terjebak dalam pemikiran yang berulang-ulang tentang situasi atau masalah tertentu. Kedua, mempertimbangkan terlalu banyak pilihan, memikirkan hasil yang mungkin terjadi dan takut melakukan kesalahan. Ketiga, memikirkan hasil negatif yang dapat terjadi dalam berbagai situasi. Keempat, terjebak dalam lingkaran pemikiran yang terus-menerus, seperti saat mencoba mengalihkan perhatian atau melakukan sebuah aktivitas lain. Kelima, kesulitan tidur karena terus berpikir. Penyebab orang overthinking. Pertama, pengalaman traumatis di masa lalu. Kedua, terlalu banyak menerima informasi yang sebenarnya tidak mereka butuhkan. Ketiga, memiliki riwayat gangguan kecemasan. Keempat, kurang percaya diri. Kelima, terlalu mengkhawatirkan penilaian orang lain. Keenam, kecenderungan perfeksionis. Menurut Kemenkes Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan, dampak dari overthinking yang berlebihan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kecemasan dan stres kronis. Kedua, gangguan tidur. Ketiga, ketidakmampuan dalam pengambilan keputusan. Keempat, penurunan produktivitas.
Kelima, menurunnya kesejahteraan emosional. Hubungan neuroscience dengan overthinking. Yang pertama, jaringan mode default atau DPN. Ketika DPN ini terlalu aktif, maka individu cenderung terjebak dalam siklus overthinking, di mana mereka terus-menerus memikirkan masalah atau kekhawatiran tanpa mencapai solusi. Aktivitas berlebihan dari DPN ini dapat menyebabkan peningkatan kecemasan dan depresi, karena individu tersebut lebih fokus pada pemikiran yang negatif dan terjebak pada pengalaman masa lalu. Makanya tidak heran bahwa orang yang overthinking itu pas lagi rebahan, karena DPN akan aktif ketika otak kita tidak lagi bekerja atau keadaan nganggur. Kedua, text positive network. TPN bertujuan untuk membantu kita sadar dan ngerasain apa yang terjadi sama diri kita saat itu, yaitu tidak merasa khawatir atau mikirin tentang masa lalu atau sesuatu hal yang belum kejadian, karena kita fokus dan konsen sama apa yang kita lakukan. Contohnya, belajar untuk ujian. Hubungan gaya hidup dengan overthinking. Individu yang mengalami marginalisasi, baik karena status sosial, ekonomi, atau budaya, seringkali lebih rentan terhadap overthinking. Tekanan dari lingkungan sosial yang tidak mendukung dapat memperburuk pola pikir yang negatif dan meningkatkan kecenderungan untuk merenungkan masalah secara berlebihan. Kecenderungan orang yang memiliki gaya hidup yang tidak sehat adalah kurangnya tidur, melakukan diet secara berlebihan atau makanan-makanan yang tidak sehat, tidak melakukan aktivitas fisik, kecenderungan perfeksionis, dan memiliki kebiasaan membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Bagaimanakah cara mengatasi overthinking? Yang pertama, menerima masalah yang telah terjadi atau menerima hal yang akan terjadi di masa depan. Yang kedua, menulis apa saja yang selama ini dipikirkan, entah melalui komputer atau handphone atau menulis di kertas. Yang ketiga, melakukan teknik mindfulness yang tujuannya untuk membuat kita sadar dan mengerti akan perasaan kita yang sedang kita alami saat ini. Nah, itu dia penjelasan aku terkait overthinking, bahwa pikiran itu bisa menjadi musuh terbesar kita loh, jika tidak diatasi dengan baik. Nah, karena apa? Karena overthinking ini jika terus-menerus dibiarkan akan sangat berbahaya dan berdampak negatif pada diri kita